Apa? Rokok dan Coca-Cola? Dari mana dia mendapatkannya? Sepertinya kita harus memikirkan cara lain. Apalagi memangnya yang bisa kita tawarkan. Miau miau. Lalu Wang Bin pun memeluk Miau Miau. Ayo kita tidur bersama. Jangan harap kau masih belum mengerti juga, sambil Miau Miau marah. Kosong, tapi kau takut dengan nyamuk. Jangan banyak alasan. Tapi Sister Miau, aku mau tidur dengan Brother Wang, kata Yue. Untuk apa kau tidur bersamanya? Dia membawa gadis lain untuk tidur bersama. Apa kau tidak sadar pandangan dia kepada Komandan Zhao aneh? Ayolah, Komandan Zhao dan aku hanya berteman, kata Wang Bin. Kita semua tahu, Sister Yu. Benar-benar aku merasakan hal yang sama. Kalau begitu, biar saja dia tidur di sini, kata Yu. Aku tidak mau tidur di lantai. Rupanya malam itu Wang Bin tidur di lantai. Sister Miao, Yue cuma memberikan sedikit air panas. Aku takut tidak akan cukup untuk kita bertiga. Kenapa kita tidak mandi bersama saja? Kalau tidak, ini tidak akan cukup. Airnya tidak cukup. Kita harus mandi bersama, kata Miao Miao. Wang Bin pun yang mendengar. Bolehkah aku juga ikut? Tentu saja kau tidak boleh. Kalau kau masuk, aku tidak akan mengampunimu, kata Miao Miao. Perempuan sangat mengerikan. Kalau merasa iri, mereka cemburu dengan alasan yang tidak jelas. Lalu Shin pun berpindah keesokan harinya. Terlihat Miao Miao dan Wang Bin akan berlatih sparring. Aku siap Wang Bin, ayo. Aku tidak akan segan melawanmu, kata Miao. Lalu Miao maju ke arah Wang Bin, bersiap untuk menghajarnya. Kau lumayan cepat, kau lumayan hebat, kata Wang Bin. Apa ini tidak cukup? Selain itu, pertahananmu juga banyak celah. Saat Wang Bin akan memukul Miao Miao, Miao Miao menghindar dengan melakukan yoga. Lalu dia menendang Wang Bin di arah dagu. Sakit, kata Wang Bin. Kau terlalu berlebihan, Miao Miao. Di dalam hati Wang Bin dia berkata, aku terlalu melihat Miao Miao sebagai wanita, sampai-sampai aku lupa kalau dia adalah polisi dulunya. Mengalahkan Raja Mayat, aku tidak mau mati-matian. Kalau aku tidak serius sekarang, aku tidak akan malu. Aku merasa bosan dibanding-bandingkan, kata Wang Bin dengan Raja Mayat. Ayo kita bermain sedikit. Dengan senyum yang licik Wang Bin berkata seperti itu. Apa maksudnya? Baiklah. Kalau aku bisa menyentuhmu 3 kali, biarkan aku tidur bersama kalian malam ini. Bajingan, apa yang kau pikirkan, kata Miao Miao. Katakan saja, iakan saja kalau dia kalah, biar dia cari perempuan lain. Karena Yue sudah mengatakan itu. Baiklah, aku berjanji, aku akan bertaruh denganmu. Dia sengaja menjebakku. Rupanya dia belum serius. Lalu tiba-tiba saja Wang Bin berlari ke arah Miao Miao. Aku yakin akan menang. Bersiaplah Miao Miao. Malam ini kau adalah milikku. Jangan terlalu senang Wang Bin. Kau lihat kemana? Tiba-tiba saja Wang Bin ada di belakang Miao Miao. Lalu dia memegang pantat Miao Miao dengan begitu mesum. Miao Miao yang terkejut. Sialan Wang Bin. Kau terlalu jahat ke kawan. Miao Miao pasti akan menghajarmu. Kau terlalu lambat, itu salahmu sendiri. Miao Miao yang marah. Jangan senang dulu, kali ini kau akan kena, kata Miao. Namun yang terjadi, ketangkap kau. Yang terjadi adalah dia memegang bapaunya Miao Miao. Ternyata tiba-tiba dia dicium dulu sambil begitu. Ya beginilah. Kenapa aku melakukan ini lagi? Ini sangat memalukan Wang Bin, kata Miao Miao. Kau mempermainkanku seperti monyet. Wang Bin yang terkejut. Kau terlalu kejam Miao Miao. Apa kau menghancurkan kebahagiaanku? Lalu Miao Miao pun marah. Dia akan menendang Wang Bin. Kakimu sangat tajam. Aku akan kalah, kata Wang Bin. Tapi aku cuma bercanda. Lalu tiba-tiba saja dia menangkap kaki Miao Miao. Dan dia tiba-tiba mengangkat tubuh Miao Miao dan menggendongnya. Baiklah Miao Miao, aku sudah menang. Tepati janjimu. Miao Miao pun yang sudah kalah. Baiklah, aku akan menepati janjiku. Sekarang giliranku, aku juga mau bertaruh dengan Kakak Wang, kata Yue. Anak muda Komandan Zhao, tidak salah memuji kemampuanmu, benar-benar hebat rupanya. Ternyata ada yang memperhatikan mereka. Komandan Zhao? Wang Bin, dia adalah komisaris politik Wang. Halo komisaris politik, nama saya adalah Wang Bin. Di sebelah kiriku adalah Yue, dan satu lagi adalah Miao Miao. Mereka berdua adalah istriku. Apa yang dikatakan Komandan Zhao, aku tidak melakukan apapun. Bukannya nanti akan jadi masalah kalau kau terus mengeksposku, kata Wang Bin.
Terima kasih anak muda, kalau bukan karena bantuanmu kami sudah kehilangan banyak orang, kata si komisaris. Dunia ini sudah terlalu rumit, jarang ada orang yang berani berdiri tegak sepertimu. Hahaha, sambil tertawa dia berkata seperti itu. Dan teman-temanmu sangat membantu pasukan kami. Aku sangat berterima kasih pada kalian. Komisaris politik, kau sangat baik, tapi ini adalah kewajibanku untuk saling membantu. Wang Bin, benar. Kami memang harus membantu. Kau sangat bagus dan rendah hati. Bagus. Buka kotaknya ya. Kapten Zhao, setelah mereka mendengar cerita ini, mereka memutuskan untuk memberi hadiah medali sebagai simbol kehormatan militer. Ternyata Wang Bin dan saudara-saudaranya diberikan medali untuk kehormatan militer. Keberanian kalian pantas mendapatkan penghargaan ini. Organisasi menghadiahkan medali ini pada Wang Bin, Miao Ryun, dan Xiao Li, Dazu, dan Li Shu. Penghargaan ini terlalu berat dan kami cuma sedikit membantu, kata Wang Bin. Kalau aku menerima penghargaan ini, bukannya itu aku berarti akan menjadi bagian mereka. Aku tidak mau jadi tentara, aku mau cari emas saja, kata Wang Bin dalam hatinya. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami berikan padamu. Kau tidak perlu banyak berpikir, ini cuma ucapan terima kasih, kata Kapten Zhao. Kami tidak bisa membalas kebaikanmu, jadi terima saja kehormatan ini, kata Kapten Zhao. Baiklah, kami menerimanya. Wang Bin pun menerimanya kotak itu, dan secara tidak sengaja tangan Wang Bin menyentuh tangan Kapten Zhao. Ya elah, apakah Kapten Zhao akan menjadi yang ketiga? Dulur-dulurku, ambil saja kalau kau tidak ada lagi yang ingin kau katakan. Aku akan pergi dulu. Kapten Zhao, kau sangat sibuk. Setelah kami kembali, apa kau tidak mau datang ke tempat kami dan berbincang malam ini, kata Wang Bin. Sambil melihat sinis, Yue dan Miao berpikir aneh-aneh ke Wang Bin. Kapten Zhao, kau akan dipindahkan ke wilayah lain sebagai instruktur, bukan? Apa? Kau dipindahkan? Padahal kau baru saja sampai, kata yang lain. Cuma ada satu instruktur di sana, jadi aku harus di sana sementara. Sebenarnya aku enggan membebani Zhao, tapi sayangnya aku tidak punya instruktur baru, kata si komisaris. Kalau ada instruktur baru, mereka bisa mendapatkan seorang instruktur, maka Zhao bisa tetap tinggal dengan kemampuan pada ruang. Seorang instruktur bukanlah masalah, kata Yue. Tunggu, apa maksudmu Yue, kata Wang Bin. Yue, benar, selama ini Wang Bin bisa menjadi instruktur, maka Kapten Zhao bisa tetap tinggal di sini kan? Seseorang tidak bisa membebani Kapten Zhao, kata Miao. Aku jadi instruktur, mungkin aku bisa mengetahui beberapa rahasia militer dan aku bisa mengumpulkan emas. Komisaris politik, aku sudah memutuskan untuk jadi instruktur. Baiklah, aku mau, kata Wang Bin. Bukannya Wang Bin menolak sebelumnya. Apa ini karena aku? Karena kata Kapten Zhao. Cielah, aku punya beberapa permintaan dan aku tidak tahu apakah komisaris politik akan menyetujuinya. Tapi aku punya beberapa permintaan padamu, komisaris. Lalu Xin pun berpindah. Tiba di kamar, Wang Bin memberikan medali itu kepada Xiaonan. Benarkah ini medali ini untukku, kakak? Terima kasih atas tembakanmu di jembatan, memecahkan banyak warga. Jadi tentu saja ini untukmu. Doju pun mendapat medali. Lalu setelah beberapa sebagai polisi selama bertahun-tahun, aku tidak menyangka akan mendapatkan kehormatan di usia pensiun. Sambil menangis, aku memberitahu sesuatu. Dazu meminta komisaris politik untuk memasukkanmu ke dalam militer. Tapi sebelumnya aku bukan tentara. Dazu, bukan kau selalu mengatakan kau adalah seorang pasukan khusus sebelumnya? Sebelum di akhir zaman ini benar-benar menjadi kenyataan, kau adalah pasukan khusus. Apa kau tidak ingat? Jangan cemas Dazu, bergabung dengan militer kau juga akan membantuku. Sekarang aku adalah seorang instruktur, aku bertanggung jawab melatih anggota baru menembak dan bertarung. Benarkah? Tapi kau harus pergi dari sini setiap 7 hari. Aku tidak tahu, aku harus mendidikku bagaimana, jadi aku mengangkatmu sebagai anak buahku. Baiklah, itu bukan masalah, tapi aku tidak sehebat kau, Kakak Wang. Sambil mendekat, ternyata itu adalah Yue. Apa kau tidak bisa terus bersama kami, Kakak Wang? Atau bawa aku dan Sister Miao bersamamu? Tapi aku sudah berjanji dengan seseorang, aku harus memenuhinya. Berjanji ke waktu yang tepat dan kembali dalam waktu yang tepat. Yue, aku tahu kau tidak bisa melepaskan Wang Bin, tapi dia punya alasan untuk pergi. Ayo jangan buat malu dia, kata Miao. Selain itu, kita akan tetap hidup tanpa dia. Jadi semakin bijak Miao. Aku tidak bisa hidup tanpa kalian. Lalu malam pun tiba. Terlihat seseorang sedang mandi di shower panas. Ternyata itu adalah Wang Bin. Mandi dengan air panas memang yang terbaik. Bagaimana? Apa kalian belum siap?
Wang Bin berkata kepada seseorang, dan seseorang itu ternyata adalah Yue dan Miao Miao. Semangatlah, tepati janji kalian. Yue yang bersemangat langsung melepaskan handuknya. Celah, lalu langsung dia tiba-tiba, ya begini ya. Kakak, aku mau makan es krim. Entah apa maksudnya. Lalu, ya begini. Oke. Baiklah, silakan cilati. Ya elah, ternyata itu maksudnya. Ayo Miao Miao, kita mandi bersama. Lalu Miao Miao pun berkata, Yue benar-benar makan es krim. Dia mencilitinya dengan serius. Es krimnya akan meleleh Yue. Ya beginilah gambarnya, begini, oke. Lihat saja sendiri. Lalu Wang Bin pun akhirnya berhasil membujuk Miao Miao. Akhirnya kau mau datang juga, ayolah, apa maumu? Tentu saja, aku akan langsung bertarung denganmu, kata Wang Bin. Oke, begini. Apa? Di sini. Oke, lalu, ya begini. Diibaratkannya ini Maya. Ternyata pertarungan mereka itu seperti dua jet tempur sedang melawan musuh satu jet tempur yang sangat kuat. Miao Miao, ayo kita bisa membangun uang rumah kita selama kita bisa mengalahkan mereka. Anjing. Ternyata Wang Bin pun adalah musuhnya. Keadilan garis depan, dua warrior terkuat. Akhirnya tertangkap kalian. Aku harus memberi kalian pelajaran, kata Wang Bin. Aku akan memberi kalian keputusasaan. Hahaha. Wang Bin memijit sesuatu yang membuat geli. Ya begini ya gambarnya ya. Lihat aja sendiri dan bayangin sendiri, oke? Yue, bertahanlah, tubuhmu akan hancur jika kau terus diperlakukan seperti itu. Ya begini lagi, oke, gambarnya ya. Bayangin sendiri aja ya. Tidak akan bisa lari dari Eagle Handku. Oke, dia pun menggelitikkan. Begini ya, oke. Lalu Wang Bin pun menembakkan rudalnya ke arah Yue. Lalu Yue pun ya begini, oke. Sabar. Oke, sabar semuanya. Sabar. Lihat aja gambarnya, nikmati. Matilah karena kesombonganmu, kata Miao Miao. Aku tidak akan kalah. Rasakan seranganku, kata Miao Miao. Namun yang terjadi, Miao Miao pun malah begini. Oke, begini ya. Oke. Sabar, lalu mereka pun berdua menjerit. Oke. Akhirnya ya, Wang Bin pun setelah selesai dengan urusannya, dia pun melihat mereka tidur di depan mereka, di depan dia. Lalu keesokan paginya, Sister Yue, kenapa kalian bersandar pada dinding? Apa ada masalah? Tidak, aku semalam berolahraga, jadi kakiku sedikit lemas, kata mereka berdua. Sementara itu, Wang Bin yang ternyata sudah kembali ke dunia asli bertemu dengan teman-temannya. Bin, kalau kau tidak cukup makan, aku akan memberikannya padamu. Kau pergi ke mana semalam? Aku pergi ke neraka. Kau pergi ke neraka, jadi kau sangat lapar itu. Akhirnya aku kenyang. Ternyata Wang Bin sedang makan makanan dengan banyak. Kalian meminta aku untuk mengumpulkan data bisnis grup Jimbi. Aku sudah menyaring semuanya. Akhir-akhir ini grup Jimbi akan go publik, jadi Liao sedang muncul di berbagai acara. Aku akan menghack sistem mereka dan menemukan untuk membuat momentum. Dia berencana untuk meluncurkan real estate skala besar dan mengembangkan daerah bisnis. Dengan reputasi grup Jimbi saat ini di kota, aku perkirakan nilai komersial Liao sekarang sekitar 200 miliar. Wah, 200 miliar. Kalau mereka berhasil, bagaimana cara kita mengalahkan mereka? Perusahaan Zhao mendapatkan sebuah perusahaan finansial yang disebutin Xia Dynasty. Awalnya ku dengar Xing Hua mengatakan kalau Li sangat cepat berkembang karena dia menjadi menantu keluarga Zhao, tapi menurutku ada orang di belakangnya. Aku cuma bisa mendapatkan sedikit informasi tentang Destiny Tianxia. Yang aku tahu mereka sangat dikenal di lingkungan keuangan. Bos mereka adalah seorang yang ketua geng yang dipanggil Madame Li. Dan rumornya geng Black Tiger yang terhormat saat melihat dia mereka akan membungkuk. Ini adalah tanah yang diumumkan oleh kita kemarin. Tanah ini sangat disukai oleh para pengembang real estate. Liao mengatakan tanah ini sangat dibutuhkan. Selama dia bisa membeli tanah ini, dia pasti mampu menarik perhatian pendanaan dan membuat momentum. Hebat. Kalau begitu, kita beli rumah saja di sana. Akiang, apa kau bisa masuk ke pelelangan ini? Apa kau bisa membuatku masuk juga? Itu bukan masalah. Aku bisa membuatmu menjadi perwakilan perusahaan real estateku.
kata Akyang. Hei, apa kau sudah selesai, Binsi? Ya, semuanya sudah selesai. Aku sudah datang ke pelelangan dan aku pastikan aku akan terus mengabarimu, kata Wang Bin. Kenapa kau di sini, Xinghua? Liao, ternyata itu adalah Xinghua dan Liao saling berhadapan. Sebentar lagi kami akan mengadakan pesta perayaan. Apa kau mau minum? Kata Liao. Pesta perayaan, sepertinya kau sangat percaya diri akan mendapatkan tanah di sini kan? Kau bisa mengundang para perwakilan beberapa agen real estate terkenal di kota. Kau benar-benar terkenal, Xinghua. Sepertinya hari ini akan ada hari yang terakhir bagimu di dunia perbisnisan, kata Liao. Brother, menurutku dia sangat sulit untuk melupakan kakak iparnya. Bagaimanapun kakak iparnya sangat cantik. Ternyata itu adalah orang yang dihajar Wang Bin waktu-waktu itu. Tutup mulutmu, bajingan. Kau tidak pantas menyebut dia. Aku, Li Xinghua, bersumpah tidak akan melepaskanmu. Hei kakak ipar. Kakak iparmu yang meninggalkanmu. Kenapa kau marah kepada kakakku? Xinghua, kau sangat mengagumi kesetiaan dan kecintaanmu. Bangsa, saat dia akan memukul, tangannya dihentikan oleh si bos Li. Dia adalah istriku dan aku tidak mau ada laki-laki lain yang memikirkannya. Apa kau dengar? Walaupun dia mati, sengaja ku tolak dari tangga. Sengaja ku dorong dari tangga. Bajingan, beraninya kau. Xinghua, kau tidak perlu berkelahi dengan orang seperti dia, kata si manajer Xinghua. Tenanglah, kita kalahkan saja dia di pelelangan, kata si manajer. Liao, hari ini aku tidak akan memberikanmu sepetak tanah pun, kata Xinghua. Generasi kedua ini bisa memukul apa yang bisa dilakukan dengannya. Jangan cemas, brother. Tanah itu akan menjadi milikmu. Dia seperti anjing kampung. Apa kau terlihat seperti sampah di sana? Dasar brengsek. Yang di sebelah lift, ada tempat sampah. Kalau begitu, kau bisa mengangkatnya sekarang. Lalu hajar dia jika kau berani dan tunjukkan bahwa kau adalah salah satu dari keluarga Li, kata si bos Li. Mereka adalah bawahan dan perwakilanku. Bagaimana mungkin aku menyuruh mereka melakukan hal kejam? Tapi kau adalah adikku. Tunjukkan kalau kau benar-benar berguna bagiku, kata si bos Li. Segera pikirkan berapa banyak tawaran yang akan membuat kita rugi. Lalu terdengar, Li Xinghua, matilah. Ternyata itu adalah si bocah Li akan memukul Liu Xinghua dengan tong sampah. Mr. Liu, namun yang terjadi tiba-tiba seseorang menendang selangkangannya. Anjing, sakit, bangsat, siapa ini? Lama tidak jumpa, Mr. Li. Kenapa kau masih menyerang dari belakang? Wang Bin. Ternyata itu adalah Wang Bin. Bangsat, kenapa kau ada di sini? Cepat panggil keamanan. Bos, dia orang yang menghajar kita sebelumnya. Apa? Aku tidak tahu apa tujuannya muncul di sini, tapi aku harus waspada. Aku mau lihat saja kesenangan di lelang ini. Kalian tidak usah menghiraukanku. Kalian tidak usah mengurusku. Hiraukan saja aku. Siap, Bin sedang berakting, jadi apa? Aku harus berakting juga, maaf, tapi aku tidak punya skripnya. Ku harap kau bisa sedikit membuatku senang dan jangan kalah lagi. Sepertinya kau mengganggu musuh yang kuat, Xinghua. Kau pasti akan benar-benar habis kali ini. Baiklah, aku akan masuk duluan. Ayo semuanya. Lalu pelelangan pun dimulai. Selamat datang di pelelangan hari ini. Segera kita akan mulai. Tolong perhatikan plat nomor yang ada di tangan kalian. Baiklah, sekarang kita akan mulai lelang pertama. Nomor 1, harga tanah dengan pembukaan 12.288. Responnya tidak bagus. Pasti ini tanah yang buruk, kata Wang Bin. Waktu pun berlalu. Wang Bin yang merasa bosan, dia malah tertidur. Lalu selanjutnya, ini adalah terakhir tanah yang dia lelang. Lelang pun sudah menyentuh babak akhir. Dan ini adalah tanah yang diincar oleh mereka. Harga membuka dengan 16.000 dan setiap penawarannya akan naik 500 secara berkala. Baiklah, 18.000 seseorang menawar. Lalu seseorang menawar lagi. Bos, dia pun menyarankan, Bos Li, kita hanya sanggup sampai 28.000. Jika itu kita tidak akan sanggup. Bos Li pun mengangkat. Baiklah, 25.000. Wah, 25.000 yuan. Siapa yang bisa berani melawannya? Kaya dan kuat sepertinya Jingbi Group menginginkan tanah ini. 1, 2, saat akan menyentuh 3, lalu 30.000. Apa kau bodoh? 30.000 itu melebihi jumlah dana kita. Ayo kita lihat.
Kamu mau main-main denganku ya Liu Xinghuan. 32.000 kata si Bos Li. Lalu mereka pun sampai di 45.000. Bukan masalah, selama aku nggak rugi aku akan mendapatkan tanah itu, kata Liu Xinghuan. 40.000. Wah, sudah 40.000. Anak keluarga Liu memang hebat, menawarnya sangat jauh melewati musuhnya. 42.000. Apa dia masih punya banyak uang? Rupanya si Bos Li menawar 42.000. Aku akan mati tanpa penyesalan jika aku mendapatkan salah satu dari mereka, walaupun yang satu tua dan yang satu muda. Aku pasti tidak akan mati dengan penyesalan. Lalu seseorang pun menginterupsi, hei, kenapa kau malah melamun? Kenapa kau malah horny? Dasar cewek. Cepat hitung. Oh, maaf. 1, 2, 45.000. Ternyata Li Xinghuan menawar lagi 45.000. Ada yang lebih tinggi? Ada lagi. Gimana? Li Xinghuan. Master menelpon. Ternyata Li Xinghuan ditelepon sama bapaknya. Sepertinya dia tahu kelakuanmu. Jelas mata orang tua itu ada di mana-mana. Sepertinya dia tahu akan kelakuanku. Menawar dengan menggunakan perusahaan aset yang tidak direncanakan. Emangnya lo pikir kita bangun perusahaan pakai daun? Goblok, dasar budak goblok. Siapa? Kata bapaknya. Percayalah ayah, tanah itu pasti akan berharga. Kita seharusnya apa? Walaupun aku tidak mendapatkan tanah itu, aku tidak punya uang untuk membelinya. 1, 2. Namun yang saat menyentuh 3, 50.000. Ternyata itu adalah MC kita. Siapa lagi kalau bukan Wang Bin. Dia menawar 50.000. Dari mana dia punya banyak uang sebanyak itu? Apa dia menjual narkoba atau sesuatu? Penawarannya 50.000. Sekarang dia ada lagi anak orang kaya. Siapa itu? Lalu seseorang di belakang Wang Bin berkata, kukira dia cuma gelandangan yang numpang tidur di sini. Rupanya dia seorang bos besar. 1, 2. Hei, cepat, kenapa kau malah menghayal lagi? Dasar perempuan, kau sengaja kan? Ternyata itu adalah tanda dari Tuan Li untuk mengganggu jalannya pelelangan. Aku juga merasakannya tadi. Kau dibayar berapa? Kata yang lain. Kau pasti mau merampok kami ya? Tidak. 2. Saat akan menyentuh angka 3, ternyata seseorang langsung menawar dengan harga 51.000. 3. Selesai. Ternyata itu adalah si Bos Li. Dan akhirnya pelelangan pun dimenangkan oleh si Bos Li. Jadi begitu caranya, dulur-dulurku.